Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fairusofi, mahasiswa program studi Teknik Informatika STMIK Lombok. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Pada sebuah organisasi atau perusahaan, tentunya terdapat masalah-masalah yang membutuhkan alternatif terbaik untuk penyelesaiannya. Dalam satu masalah, tentunya dapat menghadirkan lebih dari satu alternatif. Dalam hal ini, pihak manajemen membutuhkan sistem pendukung keputusan untuk mengambil alternatif terbaik. Sistem pendukung keputusan bukan alat untuk mengambil keputusan, melainkan sistem yang membantu untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah sehingga dapat membantu pengambilan alternatif terbaik secara cepat dan akurat. Pokok pembahasan pada video pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama, definisi keputusan. Pokok pembahasan yang kedua, jenis-jenis keputusan. Pokok pembahasan yang ketiga, tahapan keputusan. Dan yang terakhir, kondisi pengambilan keputusan. Baik, kita mulai ke pokok pembahasan pertama, yaitu definisi keputusan. Pada pokok pembahasan ini, saya mengambil pendapat dari 2 ahli. Yang pertama, pendapat dari James A.M. Stoner yang mengatakan bahwa keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Dari definisi tersebut terdapat 3 pengertian. Pengertian yang pertama adalah ada pilihan atas dasar pertimbangan dan logika. Yang kedua, ada beberapa pilihan yang harus diambil salah satu yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Dan pengertian yang ketiga adalah ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan yang diambil harus mendekatkan pada tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, definisi keputusan menurut Prajudi Atmosudirjo yang mengatakan bahwa keputusan adalah suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada satu alternatif. Dari definisi keputusan tersebut dapat diambil pemahaman bahwa keputusan adalah suatu hukum situasi yang melakukan pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada. Selanjutnya kita ke pokok pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis keputusan. Jenis keputusan pertama adalah keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya. Proses pengambilan keputusan seperti ini biasanya didasarkan atas teknik-teknik tertentu dan sudah dibuat standarnya. Secara alamiah, hampir semua masalah rutin dan berulang memiliki parameter-parameter persoalan yang telah diketahui dan terdefinisi dengan baik, sehingga jawaban atau proses pengambilan keputusan pun bersifat rutin dan terjadwal. Sebagai contoh kasus adalah keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan lama. Dalam hal ini hanya membutuhkan pengetahuan tentang batas kredit dan jumlah saldo pada saat ini. Kemudian jenis keputusan yang kedua adalah keputusan tak terstruktur. Keputusan tak terstruktur adalah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai persoalan baru. Keputusan tidak terstruktur biasanya juga berkaitan dengan persoalan yang cukup pelik, karena banyak parameter yang tidak diketahui dan belum diketahui. Oleh karena itu, dalam hal ini, intuisi dan pengalaman pelaku organisasi sangat dibutuhkan dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan.
Keputusan tak terstruktur adalah uji, permasalahan kompleks di mana tidak ada solusi yang mengikutinya. Keputusan tidak terstruktur bukan merupakan keputusan rutin dan berulang. Salah satu contoh kasus untuk keputusan tak terstruktur adalah yang pertama, memilih sampul depan untuk sebuah majalah. Yang kedua adalah mengontrak manajemen tingkat senior. Jenis keputusan yang ketiga, yaitu keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur atau semi-struktur decision ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan, dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkapan analisis data yang formal. Walaupun keputusan seperti ini biasanya tidak bisa diotomatisasikan, namun sering didukung oleh bantuan keputusan yang diambil dasar hasil komputer. Salah satu contohnya adalah investasi keuangan, evaluasian kredit, dan jadwalan produksi. Pembahasan yang ketiga adalah tahap keputusan. Di sini saya akan membahas 7 tahapan keputusan. Tahapan keputusan yang pertama adalah identifikasi keputusan. Dalam hal ini, pihak manajemen harus mengenali masalah yang sedang dihadapi. Dalam hal ini juga, pihak manajemen harus secara sadar untuk memutuskan menyelesaikan permasalahan tersebut, karena hal ini akan berpengaruh pada masa yang akan datang. Tahapan keputusan yang kedua adalah kumpulkan informasi yang relevan. Sebelum mengambil keputusan, sangat disarankan untuk pihak manajemen mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Dalam mengumpulkan informasi-informasi ini, pihak manajemen disarankan untuk membuat daftar pertanyaan yang ingin diketahui, agar nantinya dapat mengumpulkan data-data yang relevan dan data yang dapat membantu mengambil keputusan secara efektif dan efisien. Tahapan keputusan yang ketiga adalah identifikasi alternatifnya. Ketika pihak manajemen sudah melakukan identifikasi keputusan, kemudian melakukan pengumpulan informasi yang relevan, bisa jadi setelah itu pihak manajemen menemukan lebih dari satu alternatif untuk penyelesaian masalah tersebut. Tahapan keputusan selanjutnya adalah pertimbangkan buktinya. Setelah melalui 3 tahap sebelumnya, akan lebih baik jika di langkah keempat untuk melakukan pertimbangan bukti dengan cara membuat sebuah tabel yang berisi tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing alternatif yang sudah diperoleh sebelumnya. Tabel ini nantinya akan membantu untuk mendapatkan satu alternatif yang lebih unggul untuk membantu mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Tahapan keputusan selanjutnya adalah pilih di antara alternatif. Setelah keempat tahapan dilalui, maka di tahap kelima pihak manajemen harus menentukan alternatif mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan meraih tujuan yang ingin dicapai. Tahapan keputusan yang keenam adalah ambil tindakan. Setelah di tahap kelima menentukan alternatif yang akan dijalani, maka di tahap keenam ini adalah pihak manajemen melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keputusan yang sudah diambil. Dan tahapan keputusan yang terakhir adalah tinjau keputusan dan konsekuensinya. Pada tahap ini, pihak manajemen dapat mengetahui apakah semua rencana berjalan sesuai dengan keinginannya atau tidak. Apabila di sini pihak manajemen menemukan bahwa rencananya berjalan tidak sesuai dengan keinginan, pihak manajemen dapat mengambil alternatif baru. Pokok pembahasan selanjutnya adalah kondisi pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa pembahasan terkait dengan kondisi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kondisi pasti.
Kondisi pasti adalah kondisi di mana pihak manajemen atau manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui hasil keputusan sebelum keputusan tersebut dibuat. Manajer mengetahui dengan jelas alternatif yang tersedia serta kondisi dan konsekuensi dari pengambilan keputusan tersebut. Kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan pada kondisi pasti ini relatif sangat kecil. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan pada kondisi pasti ini adalah program linier atau analisis jaringan kerja, yaitu CPM atau Critical Path Method, atau Project Evaluation and Review Technique. Kondisi pengambilan keputusan yang kedua adalah kondisi resiko. Ketika seorang manajer tidak memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil suatu keputusan, maka timbullah suatu resiko. Manajer yang bersangkutan mungkin memahami permasalahan yang terjadi dan memiliki alternatif penyelesaiannya. Namun, manajer tidak dapat memastikan apakah alternatif-alternatif yang diberikan dapat menyelesaikan permasalahan dengan memberikan hasil yang diharapkan. Teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan pada kondisi risiko ini adalah teknik probabilitas, seperti model probabilistik, model inventory probabilistik, dan yang terakhir, model antrian probabilistik. Kondisi pengambilan keputusan selanjutnya adalah kondisi tidak pasti. Di bawah kondisi tidak pasti, keputusan yang diambil penuh dengan ketidakpastian. Probabilitas hasil dari pengambilan keputusan tersebut tidak diketahui. Kondisi tidak pasti ini bisa saja timbul diakibatkan oleh minimnya informasi yang didapatkan. Manajemen yang mengambil keputusan pada kondisi tidak pasti ini harus dapat membuat asumsi tertentu tentang suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kerangka yang wajar untuk pengambilan keputusan. Intuisi, penilaian, dan pembelajaran manajer tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam membantu untuk pengambilan keputusan pada kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pada kondisi tidak pasti seperti ini, yaitu yang pertama, metode Maximex, yang kedua, metode Maximin, yang ketiga, metode Regret, dan metode Laplace, dan yang terakhir, metode Realism. Baik, itu dia video pembelajaran tentang sistem pendukung keputusan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan pengetahuan terbaru bagi yang baru mengenal sistem pendukung keputusan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.